Pemirsa, kecanduan judi online kerap membawa petaka. Kesal sang suami kecanduan judi online, seorang istri di Deli Serdang emosi hingga tega menganiaya suaminya dengan menyiram bensin. Sadis korban meninggal akibat luka bakar. Judi online menjadi fenomena yang kian meresahkan masyarakat. Sebab tidak hanya menyebabkan kecanduan, judi online juga terbukti membuat para pemainnya melakukan aksi kriminalitas. Pada 12 Februari 2024, seorang istri di Deli Serdang tega membakar suaminya hidup-hidup hingga meregang nyawa. Aksi nekat ini dilakukan Hisam Surya lantaran geram melihat sang suami Jurdi yang kerap bermain judi online di warnet. Pelaku mendatangi korban yang saat itu tengah berada di warnet. Keduanya sempat terlibat cekcok, lalu pelaku pergi membeli bensin dan langsung menyiramkan ke tubuh korban. Si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibakar. Kasus kejahatan akibat kecanduan judi online juga terjadi di Bangkalan, Madura. Anggota unit Resmo Polres Bangkalan menangkap MU di rumahnya karena mencuri sepeda motor. Aksi MU melakukan pencurian tertangkap CCTV di TKP sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. MU diketahui beraksi bersama rekannya BA mencuri sepeda motor dan menjualnya. Parahnya, seluruh uang hasil penjualan motor curian ini digunakan pelaku untuk bermain judi online. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor. Jadi dari keterangan tersangka, salah satu tersangka ini hasil keuntungannya itu dipakai buat judi slot. Jadi sekali pasang itu 750.000 dan selama ini dia tidak pernah menang. Jadi habis kalah dipakai lagi buat nyolong sepeda motor. Tersangka MU dan BA dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, seorang anak di bawah umur nekat menodongkan senjata tajam ke kasir minimarket saat berpura-pura belanja. Beruntung korban berhasil kabur dan meminta pertolongan warga. Pelaku MR langsung diamankan warga dan dibawa oleh petugas ke kantor polisi. Kemudian si pelaku ini langsung mengeluarkan senjata tajam dan meminta kepada penjaga itu untuk menyerahkan sejumlah uang. Motifnya setelah kita tanya, ternyata dia itu karena main judi online, ya ketagihan dia itu. Kasus kejahatan akibat kecanduan judi online juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang karyawan pabrik air mineral nekat mencuri kabel di perusahaan tempatnya bekerja. Aksinya terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian kabel di salah satu gudang penyimpanan barang. Bahkan aksi pelaku ini sudah dilakukannya sebanyak 3 kali. Ya, Uangnya untuk apa, Ki? untuk main slot, Bang. Untuk apa tuh? Untuk main slot, Bang. Judi slot, Iya, judi Bang. online. Ya, Bang. Berapa banyak uangnya? 2 juta
2.500.000 lah bang. 2.500.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda yang kecanduan judi online nekat mencuri perhiasan senilai ratusan juta rupiah di kediaman seorang warga. AA alias B, pemuda 30 tahun ini akhirnya berhasil dibekuk petugas unit reskrim Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan melompati pagar dan merusak pintu samping rumah korban ini menjual perhiasan curiannya untuk digunakan bermain judi slot. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Judi online seakan menjadi wabah yang terus menghantui masyarakat dari segala kalangan hingga usia. Berkedok permainan, nyatanya judi online membuat para pemainnya kecanduan. Parahnya, saat sudah kecanduan judi online tak jarang membuat orang kehilangan akal sehat, sehingga mereka pun tak ragu melakukan aksi kriminalitas. Dia selalu pengen main. Kalau menang pengen main lagi, kalau kalah pengen main lagi supaya menang. Terus, nah kemudian ini terkait juga sama bukan definisi judi. Judi itu dianggap permainan, jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah efeknya ini dia yang maju kriminalitas. Kalau sampai ada salah satu titik kaitan sama keuangan, udah nggak bisa memenuhi, harus ikut main, terus nggak ada lagi biaya, itu bisa terjadi hal-hal yang negatif, antara lain pencurian dan seterusnya. Meski tidak menjanjikan kemenangan, judi online nyatanya menjadi candu yang membuat orang tidak bisa berhenti hingga nekat melakukan aksi kriminal. Berbagai cara dilakukan para penyedia judi online guna menggait calon korbannya, termasuk menggunakan pengaruh selebriti. Sejumlah artis dan selebgram juga ibu rumah tangga digait untuk mempromosikan judi online. Upaya memberantas judi online tidak cukup dengan memblokir situs perjudian. Perlu upaya lebih serius untuk menangkap para penyedia judi online hingga ke akarnya. Judi online kian gencar menjaring korbannya. Tak tanggung-tanggung, sejumlah selebriti papan atas pun digait untuk mempromosikan judi online. Pada pertengahan Januari 2024, MK, selebgram asal Cianjur, diamankan pihak kepolisian dari Polres Cianjur karena mempromosikan judi online. Bahkan perempuan 35 tahun ini mencantumkan situs judi online di media sosialnya yang telah memiliki ratusan ribu follower. Sebelumnya, aktris senior Wulan Guritno juga diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri terkait aktivitas mempromosikan situs judi online. Teman-teman media, aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Tak sedikit artis maupun selebriti yang berkilah, mereka tidak tahu jika yang dipromosikannya merupakan judi online. Sebab tak jarang judi online berkedok sebagai game online. Lalu bagaimana cara membedakan judi online berkedok game online? Banyak ya betul, judi online yang dia berkedok game. Sebenarnya ada beberapa kunci ya, kata kunci dari judi itu sendiri. Yang paling utama adalah pertaruhan. Jika memang game tersebut membuat kita mendepositkan uang, kemudian dari uang yang kita depositkan kita ada kemungkinan mendapatkan untung atau kemungkinan juga rugi, nah itulah sebenarnya judi, as simple as that sebenarnya. Tidak hanya memakai jasa artis maupun selebriti untuk mempromosikan judi online. Ironinya, para bandar judi online bahkan menggunakan ibu rumah tangga untuk berpromosi judi online. AM, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat, ditangkap polisi bersama dua rekannya TM dan DM setelah ketahuan mempromosikan judi online di salah satu media sosial.
AM bahkan menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk memadu aktivitas judi online untuk menyamarkan identitasnya. Dari aktivitasnya, perempuan 25 tahun ini bisa menghasilkan uang hingga 15 juta rupiah setiap hari. Ini modusnya adalah mempromosikan judi online, situs online, judi online, situs secara live streaming melalui salah satu platform media sosial. Kian gencarnya pemilik platform judi online mempromosikan diri dengan melibatkan selebriti hingga masyarakat menjadi tantangan bagi penegak hukum dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk tidak kalah langkah dalam memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sejak Juli 2023 hingga Desember 2023 telah memutus 800.000 akses konten judi online. Sementara, PPATK menyebut selama periode 2017 hingga 2022, tren judi online di Indonesia terus meningkat hingga 157 juta transaksi dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. Tren judi online semakin meningkat, terlebih perputaran uang dalam transaksi judi online mencapai angka fantastis. Tak heran jika keberadaan judi online seolah terus dipertahankan, terlebih aktivitas judi online dilakukan lintas negara. Online kan memang lagi marak-maraknya nih di Indonesia dan memang tentunya bukan hal yang mudah memberantas ini. Kenapa? Karena pemain yang bermain di sana juga banyak, uang yang berputar juga sangat besar, sehingga mereka tentunya akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan bisnis ini. Nah, kenapa jadi susah diberantas? Karena ya pertama secara teknis juga mereka menyimpan servernya itu banyaknya di luar negeri. Nah ini yang menyebabkan juga secara teknologi ini susah di-trace dan aturan main di negara yang bukan negara Indonesia juga kan mungkin berbeda-beda ya, aturan judi dan lain sebagainya. Sanksi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE sendiri telah ada untuk menjerat pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan judi online dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Kalau Undang-Undang ITE secara tertulis itu sudah memadai, tapi kan pelaksanaannya ini seperti kita mau nembak sasaran yang jalan gitu loh. Jadi susah ya gitu loh. Jadi sasarannya jalan terus kemana-mana, sementara peraturan dan apa semuanya tuh kita masih diem, masih ngamatin, masih dia udah berkembang. Untuk melawan judi online memang tidak cukup hanya dengan seperangkat aturan. Diperlukan cara yang lebih luar biasa dan teknologi mutakhir agar tidak tertinggal dari para penyedia platform judi online. Ya memang PR yang tidak kunjung akan usai gitu ya, sama dengan istilahnya kejahatan paling ringan lah, pencuri gitu ya, maling ayam, maling motor, mau diberantas bagaimanapun dengan polisi selalu ada. Jadi memang ini law enforcement, jadi penegakan hukum yang harus dilakukan terus-menerus. Kominfo harus rajin, harus bisa mengikuti perkembangan. Mungkin mereka menggunakan keywords khusus gitu ya, yang tentunya tidak berbeda-beda gitu. Kadang-kadang kita apa sih judi online, kalau ngomongin judi gitu ya, silakan ikut judi, pasti udah keblokir lah ya. Mereka kemudian menggunakan istilah slot, gacor dan lain sebagainya. Itu juga mulai keberantas. Gacornya diganti G4C apostrof R misalnya, hal kayak gitu. Nah, itu yang harus terus-menerus diperbaharui oleh Kominfo di cyber drone-nya, di alat crawlingnya, alat filteringnya. Itu yang harus terus mereka perbaharui untuk terus ngecek gitu ya. Dan ini memang tidak akan berhenti selama mereka juga akan terus berproduksi. Kecanduan judi online hingga berujung aksi kriminalitas terus menghantui masyarakat. Negara tentu tidak boleh kalah dengan para sindikat perjudian online. Terlebih saat berhadapan dengan pihak-pihak yang memang sengaja mempertahankan kehadiran bisnis judi online.